Ini adalah sebuah peristiwa yang mengguncang kota Montreal, Provinsi Quebec, salah satu kota kosmopolitan terbesar di Kanada, jantung Amerika Utara. Beberapa hari yang lalu, di tengah kemarahan yang membara dari warga Quebec terhadap pemandangan seperti ini, pemerintah Quebec mengambil langkah yang hampir tak pernah berani dilakukan oleh pemerintahan barat manapun. Mereka menyaksikan jalan-jalan dan trotoar dipenuhi oleh umat muslim yang melaksanakan sholat berjamaah, memblokir ruang publik tepat di depan Basilika Notre Dame. Dan keputusan yang mereka ambil setelah itu mengirimkan gelombang kejut, bukan hanya ke seluruh Quebec, tetapi juga hingga melampaui batas-batas Kanada. Selama beberapa tahun terakhir, sebuah kelompok bernama Montreal for Palestine rutin berkumpul di luar Basilika Notre Dame, salah satu gereja Katolik paling bersejarah dan paling ikonik di benua Amerika. Di sana, mereka menggelar doa publik secara terbuka di jalanan. Bukan sekedar doa pribadi dalam keheningan, melainkan ibadah yang terorganisir, dengan pengeras suara yang menggema di udara, memenuhi jalan umum, dan kerap berlangsung tepat di hadapan simbol besar iman Katolik Quebec. Pemandangan itu memicu marah banyak warga. Dan ketika Perdana Menteri Quebec, François Legault, melihatnya, ia pun angkat bicara dengan tegas. Ia berkata, "Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di Quebec. Kami tidak akan membiarkannya terus berlangsung dan kami tidak akan tinggal diam." Banyak yang mengira itu hanya sekedar pernyataan politik. Namun ternyata ia membuktikan kata-katanya. Karena pada tanggal 2 April, pemerintah Quebec resmi mengesahkan kebijakan tersebut menjadi undang-undang. Sebuah keputusan yang kini memicu perdebatan besar, bukan hanya di Quebec, tetapi juga di seluruh dunia barat. RUU 9, yang sebelumnya dikenal sebagai Undang-Undang tentang Penguatan Sekularisme di Quebec, kini resmi menjadi hukum di Provinsi Kanada yang paling teguh menjaga identitas budayanya. Dan inilah isi dari aturan tersebut. Pertama, tidak ada lagi doa berjamaah di jalan umum, taman, maupun ruang publik lainnya tanpa persetujuan resmi dari pemerintah kota melalui sebuah resolusi. Kedua, seluruh ruang doa khusus yang berada di universitas dan perguruan tinggi negeri di Quebec kini dinyatakan terlarang. Ketiga, para pekerja penitipan anak di pusat-pusat bersubsidi tidak lagi diperbolehkan mengenakan simbol-simbol keagamaan, termasuk hijab. Keempat, penutup wajah penuh kini dilarang bagi staf maupun siswa di tempat penitipan anak, perguruan tinggi negeri, dan universitas. Kelima, rumah sakit umum tidak lagi dapat menyediakan makanan yang secara khusus ditentukan berdasarkan aturan agama, seperti halal, kosher, maupun bentuk lainnya secara eksklusif. Dan keenam, sekolah-sekolah agama swasta yang menerima dana publik diberi waktu selama 3 tahun untuk menghentikan praktik memilih siswa dan staf berdasarkan keyakinan agama. Jika tidak, seluruh pendanaan dari uang publik akan dicabut sepenuhnya. Semua ini merupakan bentuk pertahanan yang menyeluruh, tegas, dan tanpa permintaan maaf terhadap prinsip yang dikenal sebagai laïcité, sebuah gagasan tentang ruang publik yang sekuler, bebas dari dominasi simbol dan pengaruh agama. Yang menarik dari semua ini adalah, di seberang Samudra Atlantik, tepatnya di Prancis, tokoh politik Marine Le Pen juga memiliki pandangan tegas mengenai bentuk sekularisme khas Prancis yang dikenal sebagai laïcité. Menurutnya, prinsip sekularisme Prancis pada hakikatnya bertumpu di atas fondasi kekristenan dan peradaban Kristen. Le Pen berpendapat bahwa kekristenanlah yang sejak awal menghadirkan pemisahan antara gereja dan negara, sebuah prinsip yang kemudian menjadi dasar lahirnya laïcité. Dan menurut pandangannya, jika komitmen terhadap supremasi nilai-nilai Kristen di tanah Prancis dan di hati rakyatnya mulai dihapuskan, maka bangsa Prancis perlahan akan kehilangan jati dirinya kepada sebuah agama yang dalam pandangannya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Karena itulah larangan terhadap doa publik dan ekspresi keagamaan di ruang terbuka seperti yang kini terjadi di Quebec dipandang oleh banyak pihak sebagai perpanjangan dari sikap keras tradisi Kristen terhadap Islam. Ini bukan lagi sekedar penegakan sekularisme ala Prancis yang dahulu juga membatasi kekristenan. Sebaliknya, bagi sebagian orang, langkah ini justru dilihat sebagai perpanjangan dari peradaban Kristen itu sendiri, khususnya warisan kekristenan dalam budaya Prancis. Bahkan, para pembuat undang-undang di Quebec mengambil langkah lebih jauh. Mereka secara sengaja melindungi undang-undang tersebut dari potensi gugatan berdasarkan piagam hak dan kebebasan Kanada. Artinya, mereka tidak hanya mengesahkan aturan itu, tetapi juga memperkuatnya, membuatnya lebih tahan terhadap tantangan di pengadilan. Semua ini menunjukkan satu hal yang jelas, mereka sangat serius dengan keputusan ini.
Lebih jauh lagi, pemerintah nasionalis Quebec tampak sengaja mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah liberal di Ottawa, serta dengan pemerintahan liberal yang lebih globalis di berbagai negara Eropa Barat. Dan mereka juga menentang norma-norma liberal yang dalam pandangan mereka telah membuka jalan bagi hukum Islam untuk beroperasi dalam apa yang kerap disebut sebagai masyarakat paralel di tengah masyarakat Barat. Selama beberapa dekade, masyarakat terus diberitahu bahwa setiap kekhawatiran mengenai munculnya komunitas Islam paralel di Barat hanyalah bentuk Islamofobia, dianggap rasis, fanatik, xenofobik, dan berbagai tuduhan lainnya. Namun, para pejabat di Quebec melihat sesuatu yang berbeda. Mereka menilai bahwa sementara pemerintah liberal terus menyuarakan narasi tersebut, kelompok-kelompok Muslim yang terorganisir justru semakin aktif memanfaatkan ruang publik, lembaga negara, dan dana publik untuk membangun struktur sosial Islam yang berjalan sejajar di jantung kota-kota Barat. Ruang sholat di setiap universitas, penutupan jalan untuk sholat Jumat, menu khusus halal di rumah sakit umum. Semua itu dalam pandangan mereka terjadi secara bertahap, diam-diam, perlahan, namun dengan tujuan yang jelas. Quebec melihat kemana arah jalan itu akan membawa mereka, dan pada akhirnya mereka memilih untuk mengambil jalan yang berbeda. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda mengapa mereka melakukan itu. Untuk memahami apa yang baru saja dilakukan Quebec, Anda harus terlebih dahulu memahami apa yang telah terjadi pada Quebec selama dekade terakhir. Karena semua ini tidak muncul begitu saja. Pada tahun 2018, para pemilih di Quebec mengguncang panggung politik dengan menghancurkan duopoli kekuasaan yang telah bertahan selama 50 tahun. Bayangkan, setengah abad lamanya. Mereka lalu memberikan mayoritas besar kepada sebuah partai tengah baru yang dikenal sebagai Coalition Avenir Quebec atau CAQ yang dipimpin oleh Perdana Menteri François Legault. Sebelumnya, panggung politik Quebec selama puluhan tahun, bahkan lintas generasi, didominasi oleh dua kekuatan lama, kaum liberal federalis dan partai separatis Quebec. Namun CAQ datang dan menggantikan keduanya, dan mereka melakukannya dengan menawarkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar diberikan oleh partai-partai lama itu, sebuah nasionalisme budaya yang kuat, tegas, dan tanpa kompromi. Fokus mereka bukan semata-mata pada kemerdekaan politik, melainkan pada satu tujuan yang lebih dalam, membela identitas, bahasa, dan cara hidup Quebec dari dalam tanahnya sendiri. Langkah besar pertama CAQ datang melalui RUU 21 pada tahun 2019, sebuah undang-undang sekularisme yang melarang pegawai pemerintah dalam posisi berwenang mengenakan simbol keagamaan saat bertugas, termasuk guru, petugas kepolisian, dan hakim. Pemerintah membela aturan itu dengan menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi semua agama, baik salib, hijab, maupun simbol keagamaan lainnya. Namun, banyak yang menilai kenyataannya tidak sesederhana itu, sebab salib masih dapat dikenakan selama tidak dipamerkan secara mencolok di luar pakaian, sementara hijab menurut sifatnya merupakan simbol yang tampak jelas dan dikenakan secara terbuka. Karena itulah, banyak pihak berpendapat bahwa pada praktiknya, aturan ini lebih banyak berdampak pada pelarangan hijab dibanding simbol agama lainnya. Kaum kiri politik pun murka, mereka menuduh pemerintah melakukan Islamofobia. Namun Perdana Menteri Quebec, François Legault, tetap berdiri teguh. Dengan nada tanpa kompromi, ia menyatakan, "Tidak masalah, kami akan tetap melakukannya. Quebec tidak akan membiarkan hal ini di ruang publik." Lalu pada tahun 2022, muncullah RUU 96, sebuah reformasi besar terhadap Undang-Undang Bahasa Quebec yang secara drastis memperkuat dominasi bahasa Perancis di tempat kerja, dalam perdagangan, dan di ruang kehidupan publik. Sekali lagi, aturan itu disahkan dengan dukungan mayoritas. Kini, hadir RUU 9 yang melarang doa publik tanpa izin resmi, menutup ruang doa di kampus, dan memperluas aturan sekularisme hingga ke pusat-pusat penitipan anak. Jadi, apakah Anda mulai melihat polanya? Setiap 2 tahun sekali, Quebec terus mempertaruhkan mekanisme yang sama, bahasa, sekularisme, ruang publik, dan semuanya selalu dilakukan di tengah gelombang protes dari kelompok pembela kebebasan sipil berhaluan kiri, namun selalu pula didukung oleh mayoritas pemilih Quebec. Lalu, apa yang sebenarnya mendorong semua ini? Jawabannya sederhana. Orang-orang Quebec adalah bagian dari sebuah peradaban Katolik berbahasa Perancis yang hidup dikelilingi oleh lebih dari 300 juta penduduk Amerika Utara berbahasa Inggris. Karena itulah, mereka memahami dengan sangat mendalam seperti apa rasanya menghadapi ancaman penggantian budaya.
Mereka pernah mengalaminya melalui dominasi budaya berbahasa Inggris, dan dalam pandangan mereka, mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi oleh budaya lain. Quebec sebenarnya tidak tiba-tiba menjadi nasionalis. Quebec selalu memiliki jiwa nasionalisme itu. Yang berubah hanyalah satu hal, kini mereka memiliki pemerintah yang berani bertindak sesuai keyakinan tersebut. Dan seiring bangkitnya semangat nasionalisme ini, pembicaraan mengenai pemisahan diri dari Kanada pun kembali mencuat. Di Quebec, dukungan terhadap kedaulatan di kalangan generasi muda melonjak hingga 56% di antara mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun. Angka tertinggi sejak referendum tahun 1995, ketika kubu penolak hanya menang dengan selisih tipis kurang dari 0,5%. Dan kini, bukan hanya Provinsi Alberta yang mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk berpisah dari Kanada. Nasionalisme Quebec tengah bangkit kembali. Dan kebangkitan itu kini mendorong hidupnya kembali sentimen separatis yang menurut banyak pengamat dapat berujung pada referendum kemerdekaan baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semua ini menunjukkan bahwa larangan terhadap sholat berjamaah di ruang publik, khususnya sholat Islam, bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Ia hanyalah satu bagian dari gelombang nasionalisme yang kini tengah tumbuh di berbagai negara barat. Dan jika tren ini terus berlanjut, maka apa yang hari ini terjadi di Quebec mungkin hanyalah sebuah permulaan. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Quebec bukan sekedar tentang larangan sholat berjamaah di ruang publik atau penutupan ruang doa di kampus. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kebangkitan identitas nasional di dunia barat. Setelah puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang globalisme, multikulturalisme, dan politik keterbukaan tanpa batas, banyak masyarakat barat kini mulai mempertanyakan arah yang mereka tempuh. Mereka melihat perubahan budaya yang begitu cepat dan bertanya, sampai kapan identitas asli suatu bangsa dapat bertahan jika ruang publik terus berubah tanpa batas? Bagi Quebec, jawabannya jelas, identitas nasional harus dipertahankan, bahkan jika harus mengorbankan sebagian kebebasan modern demi menjaga warisan peradaban mereka. Dan bila tren ini terus berlanjut, maka Quebec mungkin bukan pengecualian, melainkan hanya negara pertama dari banyak wilayah barat yang akan mengambil langkah serupa. Solusi yang mulai diyakini banyak kelompok nasionalis adalah bahwa negara-negara barat harus berhenti bersikap netral secara kultural dan mulai secara terbuka membela identitas peradaban asli mereka. Artinya, pertama, pemerintah harus menempatkan budaya dan nilai nasional di atas tuntutan kelompok minoritas tanpa rasa takut dicap intoleran. Kedua, ruang publik harus dikembalikan menjadi wilayah netral dan sekuler sepenuhnya, tanpa dominasi simbol, ritual, atau ekspresi keagamaan dari kelompok manapun secara terbuka. Ketiga, imigrasi dan integrasi harus diatur bukan hanya berdasarkan ekonomi, namun juga berdasarkan kemampuan pendatang untuk berasimilasi dengan budaya inti bangsa tersebut. Dan keempat, negara harus berhenti minta maaf karena mempertahankan identitas historis mereka. Karena dalam pandangan mereka, jika suatu bangsa tidak menjaga identitasnya sendiri, maka cepat atau lambat, identitas itu akan digantikan oleh identitas orang lain. Bagaimana pendapat Anda? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.